Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzi, MPM 1911 010180. Ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Penggunaan Nahwu At-Tabiki dalam meningkatkan kemahiran membaca kitab kuning tingkat wusto di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Bab 1 yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Pendidikan merupakan hak yang paling fundamental dari profil dan gambaran tentang manusia. Dengan adanya pendidikan, keberadaan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dari penjelasan ayat di atas, menjelaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah untuk memelihara alam beserta isinya. Dengan memiliki ilmu, maka hal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu, maka pendidikan berlangsung bersama dengan proses pembudayaan kedewasaan seseorang dalam melalui proses kehidupannya. Ia pendidikan maupun lingkungan pendidikan yang mendukung. Hal ini yang dimaksudkan agar anak mendapat pengalaman, pengetahuan, kemampuan berbuat sesuai dengan norma dan nilai budaya yang berlaku secara efektif. Penerapan pendidikan juga hendaknya dilaksanakan oleh sebuah wadah untuk mendukung atas belajar mereka dengan situasi yang kondusif dan sesuai yang memadai serta lingkungan yang mendukung proses pembelajaran pula. Salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah pesantren. Secara umum, pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam non-klasikal, di mana seorang kiai hanya memberi pengajaran berdasarkan kitab-kitab yang bahasa Arab yang ditulis oleh ulama-ulama abad pertengahan. Intelektual pesantren juga pernah memiliki riset yang kuat. Kitab-kitab karya ulama abad pertengahan banyak menjadi rujukan bagi pelajar di Jazirah Arab. Sebagai lembaga pengajar yang memiliki karakteristik tipikal, lembaga pendidikan pesantren memiliki tradisi yang berbeda dibandingkan lembaga pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan pesantren lebih memfokuskan pada tafakuh fi al-din, yaitu pendalaman pengalaman, perluasan pengetahuan, dan penguasaan khazanah ajaran agama Islam. Pesantren juga merupakan suatu lembaga yang memiliki 3 peranan penting. Yang pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan. Dalam lembaga pesantren, penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non-formal, yang secara khusus dalam pesantren mengajarkan pembelajaran agama Islam yang sangat dipengaruhi oleh ulama-ulama fikih, hadis, tafsir, tasawuf, dan gramatika bahasa Arab. Yang B, fokus penelitian. Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas, maka penelitian memberikan batasan masalah. Penelitian memfokuskan masalah yang pertama, tentang penerapan Nahwu At-Tabiki yang dilaksanakan di pengajian tingkat wusto Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, efektivitas penerapan Nahwu At-Tabiki dalam meningkatkan kemahiran membaca kitab kuning tingkat wusto di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang C, rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitannya erat antara masalah dengan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Masalah yang dipilih harus researchable
dalam arti masalah tersebut dapat diselidiki. Singkat dan bermakna, harus jelas dan konkret. Dirumuskan secara operasional, serta rumusan masalah harus memberikan petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis rumusan adalah: yang pertama, bagaimana penerapan Nahu At-Tabiqi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana penggunaan Nahu At-Tabiqi dalam meningkatkan kemahiran membaca kitab kuning tingkat wusto di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui penerapan Nahu At-Tabiqi dalam meningkatkan kemahiran membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan Nahu At-Tabiqi efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning tingkat wusto di Pondok Pesantren Al-Hikmah Wai Halim Bandar Lampung. Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah: yang pertama, bagi pondok pesantren, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berharga untuk meningkatkan kemahiran baca kitab kuning bagi santri. Yang kedua, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis, serta dapat digunakan sebagai persyaratan menjadi sarjana. Yang ketiga, hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan perbandingan atau acuan untuk pendidikan yang sama di masa yang akan datang. Juga dapat digunakan sebagai informasi bagi yang membutuhkan. Yang keempat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Bab 2. Pengertian penggunaan. Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu pemakaian. Penggunaan sebagai aktivitas memakai sesuatu. Penggunaan yaitu ada penggunaannya, ada akibatnya, ada hasilnya, tepat guna. Penggunaan merupakan sebuah pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Adapun penggunaan yang dimaksud di sini adalah tingkat keberhasilan yang dicapai sehubungannya dengan penerapan Nahu At-Tabiqi dalam meningkatkan kemahiran membaca kitab kuning tingkat wusto di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung. Yang kedua, penggunaan. Penggunaan berarti menunjukkan taraf tercapainya tujuan. Mudofir mengatakan bahwa penggunaan dapat diukur dari beberapa jumlah siswa yang berhasil mencapai tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut Suharsimi, spesifikasi jumlah dinyatakan dalam presentase. Mengenai besarnya presentase itu tergantung pada standar keberhasilan yang telah ditentukan oleh pengajar yang bersangkutan. Adapun konsep penelitian yang penulis tetapkan. Yang pertama, yang A, menggunakan kemahiran dalam membaca kitab kuning. Penggunaan kemampuan santri dalam membaca kitab kuning pada waktu tes pembaca. Adapun yang dinilai adalah tentang ketepatan dalam membaca atau mengharokati, kepemahaman mendalam isi dan dapat mengungkapkan isi bacaan. Kriteria penilaian penulis menggunakan angka. Yang C, pengertian An-Nahu At-Tabiqi. Nahu At-Tabiqi adalah kitab mukhtasar Nahu dan pedoman penerapan pembelajaran guna belajar cepat membaca teks berbahasa Arab yang disusun oleh Kiai Haji Abdul Basit SPDI. Kitab ini merupakan ringkasan kitab Jurumiyah, kitab terobosan baru dalam ilmu gramatikal bahasa Arab. Disusun dengan cara mengambil intisari dari kitab Jurumiyah dan contoh-contohnya sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran. 1. Teknik penerapan Nahu At-Tabiqi. Teknik menggunakan An-Nahu At-Tabiqi dalam menunjang untuk mempermudah membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi siswa dan menerapkan metodenya. Yang kedua, mempraktekkan kitab-kitab kuning dari kitab-kitab yang mudah. Yang C,
bakat, minat anak. Yang kedua, langkah-langkah penerapan An-Nahwu At-Tatbiqi. Penerapan An-Nahwu At-Tatbiqi dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian materi An-Nahwu At-Tatbiqi dengan cara bandongan. Yang kedua, bimbingan penerapan langsung menggunakan kitab yang dianggap mudah setelah mengidentifikasi kemampuan santri. Yang ketiga, bimbingan pentarkiban. Yang keempat, bimbingan sorogan selama 1-2 bulan untuk memaksimalkan bacaan. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan Nahwu At-Tatbiqi. Adapun kelebihan Nahwu At-Tatbiqi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajarannya relatif singkat. Yang kedua, kitab Nahwu disertai dengan tabel pedoman pembelajaran yang mudah dipahami. Yang ketiga, bisa dilaksanakan dengan jumlah peserta didik banyak atau sedikit. Yang keempat, bimbingan penerapan secara langsung dengan sedikit teori banyak praktek. Yang kelima, contoh diambil dari ayat Al-Quran. Yang keenam, mudah dipahami oleh pemula. Selain ada kelebihan, juga memiliki kelemahan diantaranya. Yang pertama, materi yang diajarkan hanyalah materi inti Nahwu. Yang kedua, bagi pelajar senior harus mengulang materi dari awal. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian, jika dilihat dari tempat penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, digunakan untuk mengetahui dan memecahkan suatu permasalahan di lapangan. Dengan demikian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi metode ini hanya menggambarkan sesuatu apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian dengan metode deskriptif ini tidak ingin menghubungkan atau membandingkan variabel satu dengan yang lain, akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan masing-masing variabel secara lepas. Jadi dalam penelitian ini, penelitian hanya menggambarkan atau menjelaskan variabel yang ada, yaitu menggambarkan suatu objek atau peristiwa tanpa peneliti membuat suatu perbandingan dengan variabel yang lain. Penelitian ini adalah metode kualitatif. 2. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang B. Sampel penelitian. Sampel penelitian kualitatif dinamakan dengan narasumber, informan, partisipan, teman, dan guru penelitian, bukan sebagai responden. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan sampel teoritis, karena tujuan penelitiannya untuk menghasilkan teori. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Yang C. Metode penggunaan data. Pengumpulan data. Data merupakan suatu informasi yang didapatkan melalui pengumpulan tertentu untuk digunakan sebagai landasan penyusunan argumentasi logis menjadi sebuah fakta. Metode mengumpulkan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian. Fungsi pengumpulan data di dalam penelitian digunakan untuk mengetahui dan memperoleh bahan-bahan keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah: yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode wawancara atau disebut interview. Yang ketiga, metode dokumentasi. Yang D. Metode analisis data. Setelah semua data yang diperlukan penelitian melalui responden terkumpul, maka selanjutnya adalah pengelolaan data dengan langkah-langkah diantaranya. Yang pertama, reduksi. Mereduksi data berarti menerangkan, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Yang B. Display. Dalam penelitian kualitatif, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.
Proses ini dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam mengkonstruksi data ke dalam sebuah gambaran sosial yang utuh. Selain itu, untuk memeriksa sejauh mana kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya adalah mendisplaykan data selain dengan teks naratif, bagan, hubungan antara kategori, serta diagram alur. Dengan mendisplaykan data, penelitian akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merancangkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang C. Verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan usaha untuk mencari atau memahami arti, keteraturan, penjelasan, pola, alur, sebab, atau proposisi. Verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam analisis data. Demikian presentasi proposal saya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Apabila ada kesalahan kata atau penerapannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahumma fi ila min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.